Renjarjo. Saya dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Jevrian Minggu, saya dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Filda Dada Undur, NIM 23011035 dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Yohana Rusda Zulfu dari program studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Saya Romo Antoni Sanor, salah seorang pembina di Seminari Menengah Santo Yohanes Paulus II, Labuan Bajo. Oke, Romo, Hamba bertanya tentang materi peran umat Katolik dan hidup beriman dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Terima kasih. Ketika ditanya tentang peran umat Katolik dalam hidup bernegara, tentu kita harus mulai dari prinsip kita orang Katolik Indonesia. Kalau kita punya prinsip 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka ketika ditanya tentang apa yang menjadi peran orang Katolik dalam kaitan dengan hidup bernegara, ketika ditanya tentang peran orang Katolik, peran umat Katolik dalam hidup bernegara, yang pertama dia sendiri harus menunjukkan kekatolikannya. Bahwa sebagai orang Katolik dia dipanggil untuk menjalankan misi Yesus seperti yang dimintanya untuk pergi mewartakan Injil di seluruh dunia. Maka orang Indonesia, terutama orang Katolik Indonesia, mereka punya tugas untuk menjadi pewarta Injil di Indonesia. Maka yang pasti di situ, sebelum dia mewartakan Injil, sebagai orang Katolik dia harus menghidupi nilai-nilai Injil itu. Seperti apa nilai-nilai Injil itu? Seperti kita tahu, perintah utama Injil dan yang sangat ditekankan oleh Yesus itu adalah perintah tentang cinta kasih. Maka sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, dia punya tugas menjalankan atau melaksanakan cinta kasih itu dalam kehidupannya sendiri. Dan dia juga punya tugas dalam kehidupan bernegara untuk mewartakan cinta kasih itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka seperti apa dia tunjukkan cinta kasih itu? Yang pertama, sebagai orang yang 100% Indonesia, dia harus taat pada aturan-aturan hidup berbangsa. Dia juga mesti taat pada apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia sebagai warga negara Indonesia. Dan ketika dia menjalankan itu, maka sebenarnya dia sedang bermisi di sana, bermisi untuk mewartakan Injil, bermisi untuk mewartakan ajaran Yesus. Itu keterlibatannya dalam kehidupan bernegara. Dia mewartakan nilai-nilai Injil dengan serius, dengan cara hidupnya dalam kehidupan berbangsa, dengan cara apa? Mengikuti serta menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara. Saya rasa itu yang menjadi peran penting orang Katolik dalam hidup bernegara. Itu ada juga dalam panggilan-panggilan lebih khusus, misalnya merasakan aspek-aspek mana yang penting dalam kehidupan bernegara, maka dimanapun itu kita dia ambil bagian dalam kehidupan politik, dalam kehidupan apapun. Tentu yang diharapkan itu adalah dia sungguh menanamkan cinta kasih di sana. Dan itu harapannya, entahlah dalam kenyataan seperti apa, tetapi tugas utama setiap orang Kristen itu harus jalankan tugas mulia ini. Entahlah dalam kenyataan ada mungkin yang berjalan di luar koridor itu, tapi intinya jelas bahwa orang Katolik dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan bernegara dengan cara apa? Mewartakan cinta kasih, mewartakan kebaikan-kebaikan di sana dengan teladan hidupnya dan juga dengan
segala acara yang dia buat. Saya rasa itu. Terima kasih atas materinya. Jadi kesimpulan dari peran umat Katolik dalam hidup beriman dengan konteks hidup berbangsa dan bernegara itu harus menaati peraturan Injil, karena bernegara itu 100% bernegara Indonesia dan 100% beragama Katolik sebagai umat Katolik. Jadi kita sebagai umat Katolik itu harus memwartakan Injil-Injil, di mana kita harus memwartakan Injil ke negara Indonesia ini dengan mengetahui ajaran-ajarannya seperti ajaran cinta kasih, di mana di dalam Injil tersebut kita harus menanamkan cinta kasih itu kepada semua orang di negara ini, khususnya negara Indonesia. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Mungkin penjelasannya kurang terlalu tersayang. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Aprianto Arjo, saya dari Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Ninggur, saya dari D4 Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Filda Diana Undut, NIM D3011035 dari Prodi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan kelas A. Perkenalkan, nama saya Yohana Rosna Zruhu dari program studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Oke, dari kami mahasiswa merefleksikan peran mahasiswa Katolik bagi Indonesia dan cara penerapannya secara nyata dan realistis. Mahasiswa Katolik memiliki peran penting dalam kontribusinya untuk Indonesia. Mereka dapat menerapkan peran ini secara nyata dan realistis melalui beberapa langkah konkret. Pertama, pendidikan dan penelitian. Mengedepankan pendidikan yang berkualitas dan bernilai moral, terlibat dalam penelitian yang mendukung pembangunan dan penyelesaian masalah sosial. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial yang memberdayakan masyarakat seperti pelatihan keterampilan atau program kesehatan. Membangun kemitraan dengan organisasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengedepankan dialog antar agama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan beragama dengan mahasiswa di berbagai latar belakang agama. Yang keempat, advokasi keadilan sosial. Terlibat dalam advokasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia. Menyajikan isu-isu sosial yang relevan melalui berbagai platform. Terlibat dalam advokasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia. Menyajikan isu-isu sosial yang relevan melalui berbagai platform, baik di tingkat kampus maupun masyarakat umum. Kepemimpinan bermoral. Menjadi pemimpin yang berkarakter dan bermoral di lingkungan kampus maupun masyarakat. Membangun jejaring dengan pelajar lainnya untuk bersama-sama menciptakan perubahan positif. Patriotisme dan cinta tanah air. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Penerapan peran belajar Katolik secara nyata memerlukan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Sejalan dengan ajaran moral dan nilai-nilai agama Katolik, dengan demikian mahasiswa Katolik dapat menjadi agen perubahan yang positif untuk membangun bangsa Indonesia. Oke teman-teman, itu saja refleksi dari kami tentang bagaimana mahasiswa merefleksikan peran agama Katolik dalam hidup berbangsa dan bernegara secara nyata dan realistis. Oke, sekian dan terima kasih.